Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Larasati dengan NIM 21080151174 dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya pada kegiatan Konferensi Peneliti Muda Nasional Psikologi Indonesia ke-9 tahun 2025. Di sini penelitian saya yang pertama yaitu pengaruh self-sabotage terhadap manajemen konflik pada dewasa awal. Lalu, isi pembahasan pada penelitian ini yaitu terdapat latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil uji regresi, dan kesimpulan. Lalu selanjutnya, terdapat latar belakang pada penelitian ini. Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial manusia yang dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik di tingkat individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Nisa dan Sabata 2024. Individu yang self-sabotage tidak mengetahui cara untuk berkomunikasi atau menghadapi suatu konflik dalam suatu hubungan. Beberapa individu akan mengalami kesulitan mengekspresikan perasaan mereka yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Hal itu mungkin membuat individu akan menghindari percakapan yang sulit sama sekali, karena takut akan mengatakan hal yang salah dan akan semakin memperburuk situasi. Namun, justru menghindari konflik tidak menyelesaikan apapun, hanya membiarkan masalah semakin memburuk dan berkembang. Lawrence 2024. Orang yang memiliki dengan rasa takut gagal akan menunda-nunda tugas penting, menunda konfrontasi yang tidak dapat dihindari. San 2D 2025. Konflik harus segera diselesaikan dan mencari solusi, karena menunda penyelesaian suatu konflik akan membuat semakin rumit persoalan. Fayadullah 2024. Lalu sini terdapat penelitian mengenai variabel self-sabotage. Pada penelitian yang dilakukan Vimiani et al. 2024, menemukan terdapat hubungan positif antara ketakutan akan kesuksesan, rasa bersalah atas kesuksesan, dan fenomena penipu. Dan hubungan positif antara fenomena penipu dan kecenderungan untuk menyerah yang dapat menghambat diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk mengalami rasa bersalah dan tekanan tentang kesuksesan, serta keasyikan dengan dampak kesuksesan diri sendiri terhadap hubungan penting, bahwa fenomena penipu, kecenderungan untuk tunduk dapat menghambat diri sendiri. Lalu terdapat penelitian manajemen konflik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al. Tahun 2024, hasil ini konflik antara manajemen dan pekerja pada PT AVI yang merupakan konflik hubungan yang berpotensi dapat menurunkan motivasi dan produktivitas. Lalu terdapat kegagalan dalam mendiagnosis konflik dan memisahkan konflik dari individu yang terlibat. Karena pada awalnya menerapkan pendekatan penghindaran yaitu avoidance, lalu beralih ke konfrontasi, hingga akhirnya menerapkan kompromi melalui mediasi pihak ketiga. Apabila manajemen sejak awal menerapkan manajemen konflik dan upaya mencari resolusi dengan pendekatan Alternative Dispute Resolution atau ADR, ada potensi bahwa solusi yang dicapai bersifat kolaboratif dan bukan hanya kompromi. Namun, karena literatur yang masih terbatas, penelusuran yang saya lakukan sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas dengan mengaitkan kedua variabel, yaitu pengaruh antara self-sabotage dan manajemen konflik pada dewasa awal. Oleh karena itu, di sini saya sebagai peneliti mengajukan penelitian tersebut untuk mengisi kekosongan dan memberikan kontribusi ilmiah yang baru. Lalu di sini terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perilaku self-sabotage terhadap manajemen konflik pada dewasa awal.
Dan untuk manfaat penelitiannya itu untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi positif bagi dewasa awal, yang terkait dengan self-sabotage dan manajemen konflik. Lalu di sini terdapat kajian teori mengenai variabel self-sabotage. Self-sabotage menurut Yearwood tahun 2023 merupakan perilaku di bawah sadar yang menghalangi seseorang untuk mencapai tujuan. Lalu, pada self-sabotage ini terdapat 5 dimensi yang mencakup procrastination, penundaan, fear, ketakutan, perfeksionis, imposter syndrome, sindrom penipu, dan limiting belief, yaitu membatasi keyakinan. Lalu di sini terdapat teori dari variabel manajemen konflik. Menurut Rahim, tahun 2002, manajemen konflik ini merupakan tentang bagaimana cara membuat strategi yang baik dan berskala besar secara menyeluruh agar dampak buruk dari konflik ini bisa dikurangi dan manfaat baiknya bisa dimaksimalkan supaya orang-orang bisa belajar dan organisasi menjadi lebih efektif. Manajemen konflik bukan berarti harus selalu menghindari atau menghentikan konflik. Dimensi yang mencakup pada manajemen konflik ini terdapat 5 gaya manajemen konflik yang dikembangkan oleh Rahim. Terdapat ada integrating, avoiding, dominating, obligating, dan compromising. Lalu selanjutnya terdapat metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian digunakan yaitu metode kuantitatif dengan populasi dan sampel, yaitu dewasa awal yang berusia 18-40 tahun, dengan teknik sampelnya yaitu menggunakan accidental sampling, dan teknik pengumpulan datanya given questionnaire dengan skala Likert. Teknik analisa datanya menggunakan IBM SPSS versi 25. Lalu instrumen pada variabel tersebut, pada variabel self-sabotage terdapat 50 item yang dikembangkan oleh Yearwood tahun 2023 dan telah diadaptasi oleh Al-Aidya tahun 2024. Untuk manajemen konflik sendiri, itu terdapat 35 item yang dikembangkan oleh Rahim tahun 1983 dan sudah translasi oleh peneliti. Lalu di sini terdapat hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel self-sabotage dan manajemen konflik. Pada variabel self-sabotage ini, kelompok alfanya ini pada variabel self-sabotage sebesar 0,958. Dari hasil uji tersebut, 50 item dinyatakan valid dikarenakan angka item if deleted di bawah angka Cronbach alpha. Lalu selanjutnya, pada variabel manajemen konflik, Cronbach alpha-nya ini sebesar 0,860. Dan pada uji pertama, terdapat 3 item yang tidak valid. Lalu 3 item yang valid itu dibuang menjadi 32 item. Dari 30 item yang diuji ulang tersebut dinyatakan valid karena angka item if deleted-nya masih di bawah Cronbach alpha. Sehingga 32 item yang diuji ulang tersebut dinyatakan valid semua. Lalu selanjutnya ada hasil uji regresi. Pada penelitian yang sudah dilakukan, hasilnya ini menunjukkan nilai R sama dengan 0,992, yang artinya korelasi yang sangat tinggi antara self-sabotage dan manajemen konflik, dengan nilai R square sebesar 0,984, yang artinya sebesar 98,4% manajemen konflik dapat dijelaskan oleh self-sabotage. Lalu nilai F-nya ini sama dengan 3124,120 dengan signifikasi 0,0 yang masih di bawah p-value 0,05. Artinya model regresi ini signifikan secara statistik karena hasil signifikan masih di bawah 0,05. Lalu untuk standar koefisien betanya ini sebesar B sama dengan 0,992 yang menunjukkan adanya pengaruh kuat yang positif. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan hasil HA diterima dan HO ditolak, yang artinya terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan. Artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara self-sabotage dengan manajemen konflik pada dewasa awal.
Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.